bahkan kelaporan ke polisi segala kalau urusan anak-anak lo. Saya pernah dilaporin juga ke KPAI. Ibu pernah dilaporin? Gimana tuh? Itu udah angkatan kesekian. Yang stres anak-anak ya Bu ya, remaja ya, gitu. Orang tuanya juga ikutan stres gitu anaknya. AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Halo Sobat AHA, salam jumpa lagi dengan YouTube channel AHA Moments dari HIMSI Jaya. Channel yang mengangkat tentang fenomena sosial yang akan kita kupas lewat sisi psikologi. Pada hari ini kita akan bahas tentang hal yang sangat menarik, fenomena yang terjadi dalam lingkup sosial anak dan remaja. Ya, pada kesempatan ini kita akan mengundang dua orang narasumber kita, yaitu satu Mbak Desnita dan satu lagi Ibu Uli Rosalina. Oke, selamat datang Ibu Uli dan Mbak Desnita di channel YouTube AHA Moments HIMSI Jaya. Ya. Terima kasih ya Bu dan Mbak Desnita udah mau datang ke channel kita nih. Oke, Mbak Desnita, Bu Uli, kali ini channel YouTube AHA Moment pengen banget membahas tentang fenomena stres dan depresi yang terjadi pada anak dan remaja, ya, terutama belakangan ini sejak pandemi kan angkanya cukup meningkat, ya. Mbak Desnita, kita lihat di beberapa hasil penelitian ya. Fenomena stres itu terjadi sekitar 2,4 juta remaja dan anak Indonesia mengalami depresi dan stres. Nah, sebelum kita masuk, mungkin kita kenalan dulu ya dengan Sobat AHA. Siapa sih Mbak Desnita dan siapa Bu Uli? Silahkan Mbak Desnita. Oke, perkenalan diri sendiri. Nggak apa-apa, santai aja. Saya Desnita, saya psikolog yang lebih banyak berkecimpung di bidang pendidikan. Mbak Desnita, psikolog di sekolah? Salah satu sekolah swasta di daerah Cinere. Gitu. Udah berapa lama Mbak Desnita jadi psikolog di sana? Kalau di sini sekitar 6 bulan, tapi sebelumnya di sekolah mungkin sudah ada beberapa tahunnya. Berapa tahun ya? Jadi cukup kenal baik dengan situasi sekolah dan bagaimana anak-anak di sana. Nah, kalau yang dengan Bu Uli ini kan ibu guru ya. Iya. Kebetulan Bu Uli ini adalah guru saya waktu saya kecil. Jadi waktu SD, Bu Uli adalah wali kelas saya waktu kelas 3. Dan Bu Uli ini baru saja pensiun 2017 ya Bu. Jadi kurang lebih dari tahun 78 ke 2017, 40 tahun ya 40 Bu Uli tahun mengabdi mengajar sebagai guru di sekolah SD dan SMP. Iya. Jadi tahun 78 Ibu Uli selesai Jadi umur 18 tahun udah ngajar sampai terakhir sampai pensiun. umur 60 tahun. Di sekolah yang sama ya Bu? Di sekolah yang sama. Gila, hebat banget ya. Oke, hebat banget Bu Uli. Nah oke, sekarang kita mulai masuk topik nih ya, Bu Uli sama Mbak Des. Sebagai psikolog anak, fenomena apa sih Des yang kamu temuin di sekolah sekarang nih? Anak-anak, terutama anak-anak remaja ya, usia 10-17. Gimana yang Des kita lihat sekarang perkembangan psikologis mereka? Kalau fenomena tentu sangat banyak dan luas, tapi karena kebetulan tadi kita membahas fenomena sosial yang mungkin akan saya coba share yang berkaitan dengan sosial. Pastinya fenomena berkaitan dengan adaptasi anak-anak maupun remaja. Adaptasi yang akhirnya fenomena ini merambah ke bidang pendidikan, Akademik dari akademik ya. Di akademiknya mereka, kemudian mempengaruhi sosialisasinya mereka dengan pertemanan dan tentunya juga mempengaruhi perkembangan emosinya mereka. Itu fenomena yang banyak bersinggungan dengan anak-anak dan remaja untuk saat ini. Nah, ini kan kamu sekolahnya kan, kamu kan sekolah di sekolah ya. Bisa nggak kalau kita bilang bahwa kita akan mengerucut pada topik tentang stres akademik itu terkait bagaimana anak-anak beradaptasi terhadap tuntutan sekolah, tuntutan pendidikan yang mereka jalani sehari-hari. Bisa nggak kita masuk ke situ, Des? Bisa. Supaya kan topiknya juga lebih spesifik ya. Iya. Karena kan kita juga mengundang Bu Uli sebagai guru yang memang sudah lama banget
ikut bermacam-macam jenis pola pendidikan dari dulu sampai sekarang kan. Ya, bisa. Fenomenanya banyak juga kalau itu. Nah, kalau Bu Li, setiap zaman setiap zaman berubah-berubah ya Bu Li ya. Nah, fenomenanya berubah. Dari zaman saya ngajar pertama itu fenomena tradisional. Kalau saya bilang Tradisional, tradisional. Nah, karena pola pikir orang tuanya juga kan masih tradisional. Terus ada semi tradisional, itu mulai masuklah perubahan-perubahan paradigma orang tua. Dan mulai tahun 2000-an itu udah mulai udah mulai banyak perubahan karena sejalan dengan teknologi ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga dari pola pikir orang tua, karena mereka kan berarti kan udah produk, orang tuanya ini udah produk dari yang semi tradisional. Gitu. Contohnya banyak orang tuanya yang alumni juga. Itu kan mereka kan produk semi tradisional sekarang jadi tradisional. Apalagi udah banyak informasi yang masuk gitu. Memang beda sekali. Jadi mulai tahun 2000 ya Bu Li kira-kira. Iya. Dan dibilang tahun milenial tuh dulu ya. Iya, Milenium ya. Iya. Itu mulai berubah itu ya. lebih ya pasti ada segi positif negatifnya ya, tapi anak-anak tuh kayaknya belum sepenuhnya dipersiapkan karena orang tuanya sendiri belum siap. Jadi anak-anak juga begitu. Itu tugas orang tua dan tugas sekolah sebetulnya. Nah sekarang ini kalau di sekolah gitu Des, maksudnya gimana sih anak-anak itu beradaptasi terhadap tuntutan sekolah maupun tuntutan dari orang tua sendiri? Kan banyak kasus ya, anak-anak itu cenderung banyak cemas. Terus ada beberapa riset juga bilang ada beberapa gangguan-gangguan psikologis, misalnya cemas yang kombinasi antara fobia sosial dengan ADHD, kemudian ada depresi, kemudian ada juga beberapa dari mereka mulai kepikiran untuk melakukan self harm, menyakiti diri sendiri, atau bahkan pada yang paling ekstrim adalah keinginan untuk bunuh diri. Nah itu menurut Desnita sendiri sebagai psikolog pendidikan yang ada di sekolah, penyebab utamanya apa sih Des sampai anak-anak seperti itu? Ya, penyebab utamanya fenomena yang sangat banyak itu terjadi, adanya tuntutan, kemudian tuntutan dari mana ini? Eksternal dan internal. Karena kadang sebenarnya tuntutan itu nggak cuma selalu datang dari sekolah, atau dari eksternal, misalnya orang tua. Kan dari eksternalnya individu itu sekolah maupun orang tua, tapi tuntutan dari diri mereka sendiri pun itu juga mempengaruhi gitu. Nah, tapi cukup banyak yang menjadi penyebab adalah tuntutan eksternal. Ketika sekolah memiliki tuntutan yang cukup tinggi terhadap anak-anak, tapi di sisi lain mereka tidak punya dukungan untuk bisa menjalani tuntutan tersebut atau bisa maksimal terhadap tuntutan tersebut, dan kurangnya juga kemampuan untuk mengubah tuntutan menjadi sebagai kesempatan untuk belajar. Jadi memang kemampuan individu ini juga yang akhirnya menyebabkan banyak hal yang membuat mereka jadi stres, mengalami tekanan batin yang akhirnya stresnya berkepanjangan, ujungnya jadi depresi gitu. Depresi jadinya banyak perilaku yang akhirnya muncul. Ada yang perilakunya jadinya agresif di sekolah, ada yang perilakunya jadi yang menarik diri. Ini jadi sangat-sangat beragam gitu. Dan banyak anak-anak di sekolah itu justru antara dua hal ini tadi, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, menarik diri atau justru malah semakin menunjukkan, yang dilihat mungkin sama orang lain adalah ini anak tuh caper, cari perhatian ya. Padahal kan itu dia mau mengungkapkan emosi yang dia nggak tahu caranya untuk mengungkapkan, yang mengekspresikannya dengan tepat gitu. Soalnya sekarang kan banyak banget ya istilah-istilah tuh di sekolah ya Bu. Kalau zaman dulu kita waktu zamannya Bu Li masih tahun 80-an kan kayaknya anak-anak itu nakalnya masih rata-rata ya Bu ya. Nggak sampai gangguan psikologis gitu Bu Li ya. Memang dari pendidik juga harus lihat kalau anak itu masih, pada umumnya kenakalan anak tuh di seluruh dunia tuh sama. Di negara manapun sama. Ciri anak-anak tuh sama. Paling beda sedikit karena kultur ya, kultur di Indonesia mungkin beda sama kultur di negara lain, tapi sifat dasarnya itu sama. Jadi ya emang dibutuhkan kejelian dari orang tua,
si guru juga, pendidik. Kalau kebetulan dulu kan untuk jadi seorang guru, kita di SPG itu udah diajarin dasar-dasar didaktik, metodik, psikologi, ya ilmu dasar. Nah tapi sekarang kan nggak ada SPG itu, jadi mereka langsung di perguruan tinggi. Nah, sedangkan orang guru zaman dulu tuh udah praktek ngajar waktu dia kelas 2 di depan teman-temannya, terus kelas 3 langsung di hadapan murid. Jadi pengalaman di lapangan lebih banyak dibandingin sekarang. Sementara anak-anak sekarang pengetahuan yang didapat dari luar lebih banyak daripada yang didapat di sekolah. Jadi nggak heran kalau mereka tuh sering terjadi konflik antara guru dengan murid, terutama anak SMP. Kalau anak SD itu kan masih istilahnya udah ditanamkan dari orang tuanya, itu orang tua kamu. Guru di sekolah itu orang tua kamu. Ya jadi mereka ya harus patuh. Kalau anak SMP ya mungkin sebagai teman. Tapi kalau udah SMA, bagaimana sih kalau hubungan teman antara teman dengan teman kan pasti udah beda dengan antara anak sama orang tua. Tuh. Jadi memang di ini, apalagi seperti tadi Mbak bilang kan ya, yang dari eksternal itu, jadi nggak bisa disalahkan juga kalau misalnya sekolah nuntut tinggi, karena sekolah itu dituntut lagi. Kalau misalnya SMA, kalau anak-anaknya atau murid-muridnya mau banyak yang bisa masuk perguruan tinggi, harus jadi sekolah yang unggul. Untuk jadi unggul, mereka sasarannya kan yang diajarin muridnya itu. Jadi murid yang dapat tekanan itu harus unggul. Semakin banyak murid di SMA itu yang diterima di perguruan tinggi, khususnya negeri, kan sekolah itu kan semakin wow gitu. Sekarang ada fenomena baru, Buli. Jadi kalau kita lewat satu sekolah SMA tuh yang masuk SMA kuliah negeri itu dipasang poster banner besar. A, si B, si C gitu. Kalau ya kan kayaknya satu prestasi yang luar biasa kalau anak itu bisa masuk ke perguruan negeri, keberhasilan sekolah. Akselerasi ya. Itu benar-benar itu murid ada sih beberapa pengalaman saya tuh yang murid-murid saya tuh akhirnya stres tuh karena dipaksa. Emang dia pinter, secara akademik pinter, tapi kan belum tentu dia jiwanya siap untuk ikut akselerasi. Dipaksa orang tuanya ikut akselerasi, jadi nggak masuk ke kelas 3 SMA dia, langsung ikut ujian dari kelas 2. SMP juga begitu kan, ada di kelas 2 langsung ikut ujian SMA. Tapi tuntutannya lebih besar. Teman-temannya lagi pada main volley, main apa, dia tuh harus belajar. Jadi dunianya semacam terisolasi. 3 tahun materi harus dia serap dalam waktu 2 tahun. Tapi sekarang akselerasi udah nggak ada. Udah, ya. Itu tahun berapa terakhir? Mungkin tahun dulu menurut saya terakhir Lydia. Tahun 2020-an kan. Masih ada 2020 ya? Ya, masih. Sekarang udah nggak ada. Padahal sebelum sebenarnya mungkin anaknya juga nggak mau ya, Bu ya. Cuman karena orang tua. Ya, kecuali kalau anak itu kemauan sendiri ya, dia kan, anak-anak kan kadang-kadang ada ambisi sendiri. Nah, itu ya silakan aja. Tapi kalau dipaksa sama orang tua. Mungkin karena dari sisi akademik dia mampu, tapi dari sisi kematangan sosial dan emosi untuk bergabung di yang bukan dengan kohortnya, karena kan dia pasti naik ya dari yang sejajaran usianya. Kematangannya kurang. Kadang-kadang kan jadi terenggut, harusnya dia bisa ikut olahraga, bisa main sama, tapi karena dia harus mengejar, jadi ya berkurang. Itu yang bisa menimbulkan banyak orang stres. Tuntutan yang stres anak-anak ya, Bu ya, remaja ya, gitu. Orang tuanya juga ikutan stres gitu anaknya. Karena sekarang kan orang tua tuh fenomenanya sekarang memang juga berpacu untuk menghasilkan produk anak yang bisa bersaing. Karena gengsi. Ya, jadi kalau anaknya bisa masuk kuliah negeri, ya anak saya juga harus bisa masuk. Ada yang bisa prestasi, misal ranking 1 atau ranking 2, anak saya juga harus. Dan itu mereka melakukan upaya yang cukup effort ya, dari mulai lesnya. Sekarang kita coba tanya deh, harga les bimbel itu berapa coba Ibu paketnya? Udah jutaan. Sampai puluhan juta loh. Nah, itu kayaknya kalau zaman dulu kan sebatas guru privat aja. Ya paling kita dulu sebatas guru privat atau bimbel, tapi yang nggak yang seperti itu, yang nggak sampai intensif setiap hari gitu ya Bu ya, zaman dulu ya.
Iya, Cuma sekarang, ditanganin ya. sekolah, belajar bersama. Ya, belajar bersama, betul. Belajar bersama sekolah yang ini, yang mengkoordinir, atau belajar kelompok. Kalau sekarang sekolah dituntut karena beban kurikulum yang begitu besar, waktunya tidak cukup, akhirnya orang tua juga mungkin merasa nggak puas karena tuntutan eksternal tadi. Iya. Carilah alternatif lain, bimbel, les privat. Anaknya yang terus jadinya Iya. dituntut. Karena dari sekolah sendiri udah berapa jam di sekolah dia belajar terus. Istirahat juga paling 10-15 15 menit. menit ya. Mereka bekerja terus tuh otaknya. Tapi pulang sekolah dia harus siap-siap lagi untuk les. Ya mesin aja kalau terus-terusan nyala panas ya jadinya cepet gym gitu. Sama kan otak juga gitu, dia terus bekerja terus-terusan nggak ada dikasih relaxnya, kasihan juga anak-anaknya ya, memicu lah yang namanya tadi stresnya berkepanjangan gitu. Ditambah lagi mungkin kalau untuk anak remaja itu kan tugas-tugas dia nggak cuma belajar, ada tugas perkembangan Iya. ego, perkembangan identitas, perkembangan emosi, dan itu kan sebenarnya juga butuh perhatian selain perkembangan kognitif ya. Kita bisa bilang kalau belajar itu akademik ya, terkait dengan kognitif ya, Des. Ada afektifnya, Ya. ada psikomotornya. Ya, nah afektifnya itu mungkin nggak Ya. bisa jadi tidak sampai tercover karena waktunya habis untuk belajar yang sifatnya akademik gitu ya. Des. Kognitifnya terus yang dituntut. Iya. Padahal afektif tuh itu berperan besar dalam hidup dia ke depan kalau itu afektif. Gitu. Kalau kognitif kayaknya di luar lembaga pendidikan bisa dipelajari itu. Iya. Kita bisa belajar secara otodidak ya. Tapi kalau afektif, psikomotor itu kan harus ada pembimbing, harus bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, kalau otodidak dia bisa lewat internet belajar sendiri. Iya. Tuh, panggil guru privat bisa. Nah, sekarang kan memang modelnya sekarang anak-anak sekarang juga rentan terhadap kayak cemas sosial gitu loh, Des. Jadi takut banyak yang tidak bisa bergaul, Ibu mungkin susah bergaul dengan banyak teman, jadi temannya sedikit gitu loh. Itu terjadi nggak di sekolah Desnita yang kayak gitu? Banyak. Nggak, itu sebenarnya ada paradigma yang cukup luas ya sekarang menyebar kemana-mana yang konon katanya orang yang ekstrovert lebih positif daripada orang yang introvert. Oh ya. Jadi itu menjadi salah satu jadinya konsep ke dirinya tuh jadinya negatif waktu mereka melihat saya kurang bisa berkomunikasi dengan baik, saya kurang bisa presentasi seperti teman-teman saya yang lain, artinya saya itu buruk gitu. Jadi konsep ke dirinya itu udah negatif, padahal kan enggak ya. Setiap tipe dan gambaran kepribadian setiap orang itu mau dia ekstrovert introvert, kalau bisa Punya positif. dimaksimalkan dia punya kekuatannya masing-masing gitu. Itu yang sekarang di internet saya sering ketemu banyak banget. Gitu. Saya gimana ya, saya introvert banget, gimana ini? Tapi karena ini loh, ada kecenderungan anak-anak sekarang tuh bangga kalau di introvert. Iya. Kebanyakan. Sampai saya pikir dia ngerti nggak sih Arti introvert, itu apa? extrovert. Benar. Tapi emang introvert tuh nggak selalu jelek juga, kan ada introvert. Sama-sama. Semuanya ada titik Plus minusnya ya. minusnya. Tuh, cukup dikembangkan. Ini saya belum lama dapat pertanyaan dari anak. Saya tuh hasil tesnya gini, tapi saya pengennya seperti ini loh. Nah, ini jadi sebenarnya merambah ke akademik mereka karena konsep dirinya aja belum kuat gitu. Tadi Mbak udah sempat mention kalau mereka ini sedang proses pembentukan identitas gitu, sedang proses bertumbuh, tapi tuntutan dari luar tuh banyak dan mereka nggak punya support system yang memadai untuk mereka bisa survive di situ gitu. Jadinya stresnya jadinya terjadi banyak dalam hal ini. Kan kita nggak bisa menyalahkan keadaan ya, kondisi. Tapi yang bisa diperkuat adalah anak-anak ini seperti apa sih supaya mereka bisa kuat menghadapi setiap tantangan yang mereka harus hadapi di kehidupannya. Gitu. Tapi anak-anak tuh senang ke sekolah itu modal pertama. Senang sekolah. Nomor satu, dia menunggu besok pagi dia Pengen ke ke sekolah. sekolah. Itu nomor satu. Yang lain itu nomor kesekian. Kalau dia sudah ada kerinduan untuk masuk sekolah setiap hari, ya itu udah modal besar. Kadang-kadang kan banyak loh anak-anak yang liburan malah nggak suka, Nggak ketemu temen ya, Bu nggak ya? ketemu teman, entah dia bisa bermain atau belajar, tapi di situ karena dia merasa lebih
lebih enjoy dari rumahnya daripada di rumahnya. Mungkin di rumahnya kan orang tua kan juga bekerja, rumah sepi, dia mau melakukan kegiatan apa nggak tahu. Dan jadi emang nomor satu dari untuk kalau saya sebagai pendidik itu, guru sebaiknya membuat momen atau mengkondisikan supaya ada kerinduan bagi anak-anak untuk selalu datang ke sekolah. Oke, jadi berarti Bu Uli, sekolah tuh harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan supaya anak-anak tuh mau datang, nggak cuma dari sisi pelajaran tapi juga sisi yang lain ya. Ya Des ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pengen banget nih bahas tentang kerentanan ya, tentang kerentanan mental mungkin Des ya kita bisa bilang. Apa sih Bu Uli bedanya anak zaman dulu, zaman angkatan saya tahun 85, tahun 80-an, 90-an dengan anak sekarang dari segi mentalitasnya? Yang Ibu rasain gimana? Yang paling kelihatan memang daya juang. Kalau dulu mereka kan harus banyak mencari ke perpustakaan. Kalau mau cari ini tentang misalnya tentang kerajaan Mesir, cari ke perpustakaan. Makanya perpustakaan sekolah sering dikunjungi anak-anak. Nah kalau sekarang mereka nggak usah nyari-nyari pergi ke perpustakaan. Google ya Bu. Tinggal buka Google. Tuh. Terus kadang-kadang juga membuat dia juga males kan, males mencatat. Iya. Maunya langsung dapat jawaban, tapi nggak mau. Kenapa jawabannya seperti ini? Nih kenapa? Ada prosesnya. Tuh. Paling kelihatan matematika. Apalagi orang tua kan nggak ini ya. Kadang-kadang udah menanamkan, kamu tuh matematika ya, kayaknya matematika tuh mata pelajaran dewa. Kalau udah anak yang nggak bisa matematika itu udah kayak kelabakan ya Bu ya. Kelabakan. Padahal kita harus merubah ke anak-anak nih, terutama pendidik ya. Pendidik itu kan bisa orang tua, bisa guru. Bahwa matematika itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu gak usah takut sama matematika. Kamu berangkat dari rumah ke sekolah, itu udah belajar matematika, berhitung waktu kan? Karena logika semua ya, boleh ya. Kan berhitung waktu. Jadi justru matematika tuh pelajaran yang paling menyenangkan. Jadi bukan momok itu matematika. Itu yang paradigma yang harus dirubah, yang dibawa orang tua, dibawa anak-anak atau dibawa guru. Banyak kan kadang-kadang ada image kalau guru matematika tuh wajahnya udah kelihatannya keruh, terus kayaknya kalau istilah anak-anak zaman sekarang apa sih mukanya muka bad mood gitu ya. Kan kalau nggak salah ada gangguannya ya, kalau nggak salah Des ya. Yang mana? Matematika flu itu ya. Jadi dia akan psikosomatis kalau ketemu matematika. Ada soal matematika dia kayak psikosomatis yang mengalami kejiwaan gara-gara matematika. Jadi setiap pelajaran matematika terus mulai berkeringat dingin, terus maunya bolak-balik ke WC, kecemasan, itu kecemasan gara-gara matematika. Jadi memang anak-anak harus ditanamkan itu nggak ada pelajaran yang instan ya Bu, semua pakai proses. Nah, apalagi semua menyenangkan. Nah, tugas pendidik. Kalau orang tua di rumah, dia juga menciptakan suasana, jangan hanya orang tua. Tugas pendidik ini guru ini harus menciptakan suasana kelas. Kalau bisa menarik murid datang, nah di kelas pembelajarannya itu harus menarik, benar-benar harus menarik. Jangan guru tuh selalu berpegangan pada buku. Itu nggak bagus kalau guru selalu ngajar tapi sambil pegang buku. Itu udah menunjukkan murid mengurangi rasa kepercayaan bahwa guru saya tuh nggak siap. Itu seorang guru tuh pas jadi belajar tadi malam, guru tuh juga harus belajar sebelum besok dia ngajar atau dia harus menguasai dulu materinya, jangan sampai dia kejebak. Kan kadang-kadang apalagi sekarang kadang-kadang murid tuh lebih tahu satu langkah daripada gurunya karena teknologi. Ya, itu yang harus dihindari supaya kewibawaan guru nggak tergerus. Iya, benar. Kalau guru udah nggak ada wibawa kan, apa sih lagi yang dihargai, dibanggain? Ya, jadi balik lagi nih, Des, berarti proses pembelajaran itu tidak ada yang instan. Nah, sekarang fenomenanya, Des kan kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang tuh serba instan ya. Contohnya sejak pandemi juga anak-anak belajar di rumah semua menggunakan laptop. Nah itu terjadi pada anak-anak, terutama anakku juga ya. Anakku itu
sudah tidak pegang buku cetak, tapi searching di Google gitu loh. Iya. Terus kita beli bukunya buat apa? Semua ada di Google gitu. Jadi itu mengubah pola ya. Menurut Desita gimana tuh dengan situasi seperti itu? Situasi tersebut berkaitan tadi sama yang daya juang yang dibahas sama Bu Uli ya, yang kelihatan bedanya zaman dulu sama yang sekarang. Perbedaan karena Bu Uli juga udah melewati atau membimbing mengajar berbagai generasi ya, ini dari tahun 78, jadi tahu persis mungkin perbedaan warnanya itu seperti apa. Tadi udah di-mention kalau kuatnya di daya juang nih, warna yang paling kelihatan. Nah, memang akan sangat mempengaruhi. Semakin kesini teknologi semakin berkembang. Kita nggak bisa menyalahkan teknologi, tapi yang kita bisa lakukan adalah gimana caranya memanfaatkan teknologi, menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita gitu. Tapi yang terjadi di lapangan adalah teknologi yang banyak menguasai kita. Tadi daya juang atau resilience anak-anak itu memang kelihatan jadinya menurun. Kenapa? Dulu deh saya ngekos, misalnya ngekos pengen makan siomay, saya harus nunggu, harus keluar, misalnya lagi rebahan, terus harus ada effort yang dikeluarkan untuk mau pergi keluar. Itu satu. Yang kedua, kalau nggak ketemu, ada yang namanya kesabaran kan yang dilatih. Kesabaran menunggu ya. Kesabaran yang dilatih, ada kontrol diri yang di sana yang terlatih. Oh, nggak ada, jadi nggak impulsif. Saya pengen ini harus ada sekarang. Sekarang kan beda. Saya pengen kalau nggak ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Jadi ada impulsifnya. Terbiasa mendapatkan sesuatu apa yang mereka mau, apa yang kita mau saat ini, cepet dapatnya. Jadi waktu ada sesuatu terjadi di sekolah akademik nggak bisa dicapai, nah ini jadi stres karena terbiasa mudah mendapatkan. Jadinya daya juangnya pun jadinya malah lebih rendah, atau mungkin warnanya tadi lebih kuat. Kayaknya anak-anak dulu tuh kalau dipukul gitu sama gurunya nggak yang langsung aduh aku depresi gitu. Beda jadinya, responnya beda gitu. Nah, di situ kita lihat juga bahwa itu ada peran orang tua juga sebenarnya, Des, ya kan? Orang tua zaman sekarang kan juga sangat protektif terhadap anaknya, dan kadang-kadang menyediakan segala sesuatunya berlebihan gitu. Wah, jangan sampai anak saya susah, jangan sampai anak saya punya kesulitan di sekolah. Bahkan fenomenanya sekarang kalau ada hukuman buat anak tuh orang tua yang reaktif gitu loh, sampai lapor kemana-mana kan ya Bu ya, sampai nelfon, bahkan kelaporan ke polisi segala kalau urusan anak-anak lo nggak dikasih tantangan. Saya pernah dilaporin juga ke KPAI. Ibu pernah dilaporin? Itu udah angkatan kesekian. Angkatan kamu mana ada, malah pokoknya terserah, kalau ibu mau ini anak saya silakan Bu nih. Saya percaya. Orang tua bilang saya percaya sama guru. Ini terus generasi berikutnya itu nggak tahu didapat sumber dari mana ya. Terus mulailah lapor ke KPAI. Terus saya dipanggil sama perkumpulan, saya harus minta maaf. Saya bilang nggak mau, karena saya bingung apa yang benar. Akhirnya kita dikumpulin somasi. Jadi dia minta 10 orang tua murid untuk membahas itu. Tapi dari 10 orang tua murid, 7 orang ini juga bertanya-tanya, kayaknya nggak begitu deh anaknya. Terus yang orang tuanya ngamuk ini, anaknya suruh bikin karangan. Ceritakan tentang wali kelasmu. Terus begitu ibunya baca, ibunya psikolog. Beneran psikolog. Begitu dia baca prosa anaknya bikin sendiri, nggak ada yang ikut campur. Cuman bilang begini, oh I'm sorry, maaf ya Bu, terus langsung tuh. Jadi ya itu orang tua, guru itu beratnya itu menghadapi orang tua, bukan menghadapi muridnya ya. Nah, sepihak itu. Jadi memang harus ada komunikasi antara orang tua sama pihak sekolah. Jangan langsung ambil kesimpulan sendiri. Lebih berat menghadapi orang tua daripada anaknya. Iya. Kadang-kadang memang orang tua ya nuntutnya berlebihan. Jadi kayak begini. Saya tinggal beli obat di apotik, minum obat sembuh. Jadi kalau anak saya begini, diserahin sekolah, pasti harus pinter. Gitu. Padahal keterlibatan orang tua sangat banyak ya. Justru yang pendidikan utama kan di rumah. Betul. Kalau guru kan pendidikan yang kedua. Dan bukan, kalau saya lebih senang menggunakan istilah pendidik, bukan guru. Kalau guru
itu kayak guru silat aja tinggal ngasih ilmu prek gitu. Kalau pendidik itu dari A sampai Z, dari anak itu mulai nggak mau cukur rambut, mulai kita anak perempuan ya diajarin bagaimana apalagi kalau anak itu remaja bagaimana kalau menstruasi mengatasinya, kalau anak laki apa itu namanya, kenapa tenggorokan kamu, pokoknya perubahan pubertas itu pendidik. Tugas pendidik seperti itu, beda sama tugas guru. Kalau tugas guru hanya ilmu aja yang dikasih. Nah, diharapkan sih guru-guru yang zaman sekarang itu memahami lah bahwa mereka itu bukan hanya guru tapi perannya pendidik. Sebagai pendidik Makanya juga. dulu kan orang tua murid kan selalu, Bu, anak saya nggak mau makan sayur, pasti lapornya ke guru. Guru bisa nge-handle. Anak saya nggak mau cukur rambut, baru setelah gurunya bilang baru dia cukur rambut. Tuh, nah itu yang diharapkan untuk guru-guru zaman sekarang. Tuh, karena enak perubahan zaman. Nah, sekarang Des, aku mau tanya lagi nih ya. Positifnya apa, Des? Kan tadi kita udah ngomongin yang menjadi kendala-kendala ya, yang menyebabkan anak-anak mungkin merasa cepat merasa secara mental cepat cemas. Nah, sekarang kira-kira dari pola pendidikan sekarang positifnya apa menurut Desita? Pola pendidikan sekarang itu kan sebenarnya mengasah banyak, memancing kreativitas ya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan pekerjaan di zaman sekarang kan, kalau dulu kan pekerjaan itu ruang lingkupnya sempit. Sekarang kan lebih luas. Banyak. Bahkan YouTuber aja bisa jauh lebih berhasil daripada kita yang sekolah mungkin tinggi-tinggi gitu. Jadi pendidikan sekarang mengasah yang namanya kreativitas, apalagi sekarang ada kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka. Itu memang gimana sih supaya menstimulasi anak tuh dia punya karya, dia punya memproduksi sesuatu. Jadi itu sebenarnya nilai plusnya. Cuma mungkin pelaksanaannya di lapangan itu bagaimana, harus perlu di pengawasan yang lebih baik lagi, tetap harus training. Kebetulan saya pernah ikut training yang melakukan training kepada para pengawas guru gitu dari Kemendikbud terkait pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kebetulan yang saya ajarkan atau yang saya training pada saat itu adalah sosial emosional. Nah, dan ini memang yang paling penting memang dimiliki untuk bagaimana guru-guru itu mentransfer hal tersebut ke anak-anak, karena di sisi lain bagus ya mereka distimulasi supaya mereka kreatif menciptakan sesuatu, daya cipta mereka meningkat gitu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan tadi kontrol diri, pengelolaan manajemen waktu, manajemen diri, ya jadinya hasilnya kurang maksimal. Pada dasarnya kurikulum sebenarnya tujuannya baik ya Bu ya. Pada dasarnya kurikulum itu bagus gitu, tapi mungkin teknis di lapangan penyesuaiannya dengan anak-anak, dengan lingkungan yang ada, karena pelaksanaan suatu kurikulum kan belum tentu sama pelaksanaannya di kota besar sama di kota yang kecil. Tentu pasti banyak perbedaan. Jangankan kota besar dan kota kecil, antar sekolah yang sama aja di Jakarta itu bisa beda dengan kurikulum yang sama ya. Antar sekolah di Jakarta itu di setiap daerah bisa berbeda. Kalau udah dari sekolah udah berbeda, walaupun ada monitor, nanti penerapannya di lapangan kan juga bisa berbeda. Tuh. Sebenarnya kalau kita mau bahas banyak banget nih hal-hal yang berkontribusi ya boleh ya sama Mbak Nita. Cuma memang sekarang kita dibatasin waktu juga sih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sejauh ini memang kurikulumnya tidak salah, cuma penerapannya mungkin yang perlu lebih banyak. Apa semacam sosialisasi atau kontribusi dari orang tua juga harus berkembang. Kurikulum baru sosialisasinya, pembuatan kurikulumnya mungkin cukup lama. Tapi sosialisasi ke lapangan itu sangat waktunya pendek. Jadi memang kadang-kadang juga belum 100% dipahami oleh para pendidik atau lembaga pendidikan yang terkait. Akhirnya harusnya 100% nyampe ke lapangan paling mungkin cuma 60%, 70%. Oke, di ujung sesi, kira-kira ada tips apa nih dari Ibu Desnita dan dari Bu Li? Mungkin Mbak Desnita dulu, kira-kira tips-tipsnya apa sih buat anak-anak dan mungkin orang tua untuk menghadapi situasi yang cukup menantang lah ya ke depannya gimana? Oke, kalau tips mungkin lebih ke banyak belajar, karena saat ini yang penting adalah adaptasinya itu bisa lebih cepat, karena perubahan-perubahan terus terjadi. Bahkan 1 detik, 2 detik itu banyak perubahan yang terjadi.
anak-anak diajarkan adaptasi, karena adaptasi ini kan sebenarnya kalau dia udah mampu beradaptasi dengan baik, tuntutan apapun yang datang akan lebih mudah untuk dia bisa menyesuaikan. Jadinya stres tadi juga bisa terhandle. Orang tua juga perlu belajar beradaptasi, adaptasinya mungkin dengan lingkungan yang ada, karena nilai-nilai dari orang tua itu untuk mau diturunkan itu bisa-bisa aja, tapi adaptasi bagaimana caranya, polanya untuk anak seperti apa, guru juga begitu, semua harus beradaptasi, nggak cuma di satu pihak. Anak beradaptasi, orang tua beradaptasi, guru juga beradaptasi. Perlu belajar untuk menguatkan diri, mentalnya seperti apa, karena karena hari ini nih masalah hari ini selesai, besok ada lagi masalah yang lebih besar lagi. Jadi perlu yang namanya adaptasi tadi. Itu sih. Kalau dari Bu Uli, kira-kira tipsnya? Pembelajaran itu harus menyenangkan. Anak jangan selalu punya pemikiran bahwa dia harus dituntut harus seperti sedemikian dalam bentuk prestasi nilai ya. Ya. Tapi lebih ke keterampilan, perkembangan emosional dia, perkembangan sosial dia. Kalau menyenangkan, kayaknya apa-apa nggak. Karena saya pernah ini bukannya membandingkan dengan Singapura ya. Itu nggak usah dengan siapa, dengan Vietnam aja deh. Itu 20 tahun yang lalu. Pas saya kesana itu ngeliat enak banget ya, Vietnam loh. Mungkin kita punya paradigma Vietnam tuh dengan perang Vietnam tuh negara seperti apa. Tapi sistem pendidikannya oke banget itu. Jadi anak-anak tuh sering dibawa keluar. Misalnya ke kantor pos. Yang saya lihat waktu itu ke mall. Itu bisa menerapkan pelajaran 4 mata pelajaran kalau di Indonesia tuh dalam satu waktu. Jadi bisa IPA, bisa matematika, bisa IPS-nya, bisa bahasa Indonesianya. Hanya belajar tentang apa? Semangka, buah semangka. IPA-nya itu. Sedangkan di Indonesia saya coba diterapin ke anak-anak, ke pasar. Nggak bisa masyarakat kurang mendukung. Ngapain sih ini pada ganggu aja gitu, ngerecokin. Ini anak-anak ini bocah-bocah ini pada ngapain gitu loh. Sementara kalau di sana tahu anak-anak sekolah datang, itu para pembeli agak bergeser memberi waktu ke mereka. Itu anak-anak kan senang, tapi ilmu kan dia dapat. Jadi langsung belajar, harus praktek menyenangkan. otodidak ya. Pelajaran harus menyenangkan untuk anak-anak. Dibiasain deh ke dimasukkan hal-hal gini. Awas lo, nanti kalau nggak naik kelas kamu mau emang jadi tukang ini dulu kan orang tua suka begitu. Mau apa jadi ini, jadi pemulung atau mau apa jadi begini. Karena begitu banyak sekarang lapangan kerja. Jadi kalau anak itu secara akademis jelek, itu bukan sesuatu hal yang menjamin bahwa dia tidak sukses di masa dalam depannya. Itu karena banyak contoh. Iya. Banyak Contoh orang-orang yang mungkin dulu di tingkat pendidikan dasarnya hanya biasa-biasa saja. Ternyata sukses banget ya Bu di masa depan. Karena ada faktor lain selain akademis. Baik, terima kasih banyak Bu Uli atas sharingnya. Desnita, terima kasih banyak ya udah berbagi banyak hal di channel AHA Moments YouTube Himsi Jaya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendapatkan insight nih buat sobat AHA yang lain yang ada di luar sana, gimana sih terutama mungkin untuk orang tuanya sendiri, bagaimana memperlakukan anak-anak kita yang saat ini mungkin tantangannya sangat berat ya dengan adanya teknologi dan lain-lain. Baik, terima kasih sobat AHA. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you.